Wajar gak sih perasaan ketika kita merasa bersaing sama teman kita sendiri? Dan kita ngerasa seneng pas dia kondisinya lebih buruk daripada kita. Nah, kalau lo ngerasain hal kayak gitu, biasanya hal ini juga diiringi dengan perilaku kayak gini. Kita ngeset goals yang tinggi banget, tapi di sisi lain, kita takut banget buat gagal. Kenapa? Karena kita ngerasa bahwa perasaan gagal itu akan ngebuat kita ngerasa inferior. Dengan kata lain, lebih rendah dibandingkan orang lain. Well, kalau lo ngerasa relate sama beberapa hal yang gue omongin barusan, sebenarnya gue lagi ngomongin tentang perasaan inferior. Dan mungkin lo termasuk orang yang merasakan itu juga. Nah, makanya lo tonton video ini sampai habis, gue bakalan ngejelasin tentang perasaan inferior dari sudut pandang salah satu psikolog terkenal yang legendaris yang bernama Alfred Adler. Nah, siapa sih Alfred Adler ini? Adler adalah psikolog asal Austria yang lahir di tahun 1870-an. Dia dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran individual psychology. Salah satu teori yang terkenal dari Adler adalah tentang inferiority, yaitu perasaan kurang baik dan gak cukup. Nah, jadi setelah lulus kuliah, Adler itu sempat bekerja sebagai physician atau orang yang bekerja dengan obat-obatan. Terus dia mulai masuk ke ranah psikologi dalam konteks obat-obatan dan medis. Di sini Adler ketemu dengan Freud. Nah, buat yang belum tahu, lo boleh banget nanti nonton video seri kepribadian kita tentang teori kepribadian Freud. Balik lagi, Freud adalah salah satu psikolog legendaris juga, yang impact-nya menurut gue paling besar di dunia. Nah, pertanyaannya, apa itu individual psychology? Individual psychology cukup menarik karena menggunakan kata individual. Kata individual ini adalah manifestasi dari filosofi hidup Alfred Adler yang memiliki kepercayaan bahwa setiap orang punya keunikan masing-masing. Setiap orang juga bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Dan setiap orang juga punya cara menjalani hidup yang beda. Setiap orang itu unik dan punya tanggung jawab masing-masing. Tapi setiap orang punya dasar yang sama. Nah, dasarnya ini adalah dari perasaan inferior, yang udah gue jelasin sedikit di awal tadi ya. Nah, jadi gini, menurut Adler, sejak baru lahir, kita semua itu pasti ngerasa inferior. Karena fisik kita yang kecil sebagai bayi gitu kan, lemah, dan kita masih tergantung banget sama orang tua dalam segala hal. Nah, tapi perasaan inferior ini nggak dianggap negatif sama Adler. Bahkan, dia menganggap perasaan ini sebagai perasaan positif. Kenapa? Karena dari perasaan kurang baik ini, dari perasaan inferior ini akan muncul dorongan untuk maju. Dorongan ini dimiliki sama semua orang. Gak ada satu orang pun, kalau menurut Adler ya, yang gak akan terdorong buat maju. So, pada dasarnya, perasaan inferior itu, menurut Adler ya, gak selalu negatif tapi bisa juga positif, karena memotivasi orang untuk bergerak jadi lebih baik. Tapi, kalau perasaan inferior yang berlebihan, ini akan jadi inferiority complex, di mana orang-orang itu bakal gampang banget ngerasa lebih rendah dibandingkan orang lain dan ngerasa gak cukup, gitu. Biasanya, inferiority complex ini bakal berakhir jadi superiority complex, di mana orang jadinya memaklumi inferiority mereka dan bergerak untuk mencapai goals yang tinggi banget untuk nutupin inferiority-nya. Jadi, orang ini ngerasa lemah banget, untuk menutupi kelemahannya, itu dia ngeset goals yang tinggi banget. Sifat orang yang punya inferiority berlebihan itu biasanya perfeksionis. Biasanya mereka cuma seneng kalau kelihatan lebih baik dari orang lain, mereka nganggep semua orang itu saingan mereka takut ditolak, gak suka dikritik, selalu nyari-nyari kesalahan orang lain, dan cepat banget berprasangka negatif. Mungkin kalau sekarang inferiority complex ini sering kita sebut sebagai ya orang yang toxic gitu. Basically negatif banget ketika mereka ada di pergaulan kita. Nah, kenapa sih ada orang yang bisa punya inferiority complex? Jadi gini, ada dua faktor internal dan eksternal kenapa orang bisa punya perasaan inferior yang berlebihan. Gue akan bahas mulai dari internal. Pertama, orang yang terlalu fokus sama diri sendiri dan gak peduli sama orang lain lebih mungkin untuk ngerasa inferior. Apa hubungannya? Karena kita gak peduli, kita jadi gak bisa ngerti orang lain. Yang penting diri kita sendiri maju, gak peduli sama orang lain rugi apa gimana. Hasilnya, hidup dianggap sebagai sebuah kompetisi. Dan semua orang lain ya, itu adalah saingan-saingan lo. Lo jadinya gak bisa lihat hidup dari sudut pandang yang kooperatif. Selalu kompetitif. Jadi, ketika teman kita sukses, kita iri gitu. Sekalinya kita ngerasa kalah dari orang lain, kita langsung ngerasa rendah diri banget. Di saat yang sama, kita nggak mau kelihatan lebih rendah sama orang lain karena gengsi gitu. Jadi kita nggak mau kelihatan lemah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lo memaknai hampir semua hal yang lo alami dari sudut pandang yang negatif. Adler itu bilang bahwa kita menentukan siapa diri kita melalui makna yang kita sendiri kasih ke setiap situasi kehidupan kita. Maksudnya adalah gini, gimana lo melihat kejadian-kejadian di hidup lo akan berpengaruh ke gimana lo memandang diri lo sendiri. Misal, ada dua orang yang sama-sama ditolak di perusahaan yang mereka mau. Orang yang satu itu mikir bahwa penolakan ini terjadi karena dia gak punya kemampuan.
Dan karena itu dia jadi mikir bahwa dia gak bakal bisa kerja dimanapun itu. Sedangkan orang yang lainnya itu berpikir bahwa ya dia ditolak karena kemampuan. Tapi gak apa-apa gitu. Ini bukan berarti dia gak bisa kerja dimanapun. Dia berpikir bahwa dia akan mampu bekerja meskipun bukan sekarang. Dan mungkin bukan di perusahaan yang menolak dia. Tentu butuh usaha dan mungkin performa dia memang gak sebaik itu. Tapi dia menganggap bahwa dirinya bisa berkembang. Nah inilah yang penting. Jadi gimana cara ngelihat sesuatu itu gak selalu negatif. Lo harus optimis bahwa lo bisa berubah menjadi lebih baik. Itu yang internal. Nah, biasanya inferiority ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa aja? Pertama, adalah adanya perbedaan. Lo biasanya cenderung akan ngerasa inferior yang berlebihan ketika perbedaan lo ini dianggap membuat lo jadi lebih rendah. Membuat lo jadi lebih lemah atau jadi lebih cenderung jelek gitu dibandingkan orang lain. Contohnya, misalnya perbedaan karena kekurangan secara fisik. Orang yang punya kekurangan secara fisik cenderung akan dianggap lebih lemah, lebih tidak berdaya, harus selalu dibantu, dan gak bisa ngelakuin hal-hal yang orang lain bisa. Ini biasanya persepsinya muncul dari entah itu orang lain atau muncul dari diri kita sendiri yang punya kekurangan. Nah, bisa juga selain karena kekurangan fisik, kita juga bisa ngerasa inferior karena perbedaan status sosial. Atau misalnya perbedaan kemampuan. Misalnya, lo gak bisa matematika dan selalu dibanding-bandingin sama temen lo yang pinter matematika. Atau misalnya lo dibanding-bandingin sama guru lo, orang tua lo, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan perlakuan ini yang lo terima akan membuat lo jadi nggak pede gitu, ngerasa lebih rendah dan ngerasa dikucilin dari masyarakat. Dan hal inilah yang membuat lo jadi merasakan inferiority kompleks. Nah, yang kedua adalah pola asuh dari orang tua. Adler menganggap bahwa peran orang tua dan keluarga itu penting banget terhadap perkembangan kepribadian anak. Bisa ada dua kondisi yang bakal ngaruh ke inferiority kompleks. Pertama, kita terlalu dimanjain, atau yang kedua, kita benar-benar diabaikan sama orang tua. Biasanya, orang tua yang memanjakan anaknya itu selalu ngebantu anaknya dan cenderung selalu ikut campur dalam menyelesaikan masalah anaknya. Jadi ada apa-apa dibantuin gitu, meskipun harusnya anaknya bisa nyelesain sendiri. Nah dari sini, ini bisa muncul inferiority yang berlebih ketika anak jadi ngerasa bahwa mereka tuh nggak bisa nyelesain masalah sendiri, karena nggak cukup kuat dan harus selalu dibantu sama orang tua. Itu yang pertama, terlalu dimanjain. Atau yang kedua, yaitu diabaikan oleh orang tua. Nah, anak yang diabaikan sama orang tuanya biasanya ngerasa nggak diinginkan dan nggak dicintai. Perasaan nggak diinginkan ini cenderung bakal ngebuat anak ngerasa nggak berguna. Dan ini bakalan kebawa sampai di sekolah, kuliah, pekerjaan, dan sampai dewasa nanti ketika kita harus berkontribusi di masyarakat. Biasanya orang-orang ini selalu ngerasa kurang baik untuk diinginkan orang lain. Jadi susah terbuka, dan jadinya ya kayak gitu, ngerasa inferior gitu. Nah, terus gimana sih cara mengatasi perasaan inferior yang berlebihan? Nah, tadi kan kita udah tahu sebab-sebabnya gitu. Kenapa orang bisa inferior dari faktor internal maupun eksternal. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakuin. Pertama, kita bisa nyeritain masalah kita ke orang lain. Mungkin ke teman dekat kita di kantor, di kampus, ke kakak, adik, mama, papa. Nah, kita bisa cerita ke banyak orang gitu. Yang penting orangnya itu bisa kita percaya. Dengan menceritakan masalah kita, maka kita bakal jadi sadar bahwa oh iya, ada loh yang peduli sama masalah kita gitu. Dan kita juga bakalan lebih terikat sama orang-orang. Ini juga akan menumbuhkan sikap kooperatif kita, karena kita jauh lebih terbuka dan kita menunjukkan sisi lemah kita gitu. Kita tuh jadi bisa sadar bahwa ini tuh bukan masalah kita doang gitu. Karena banyak juga orang yang ngerasain dan banyak orang juga yang bakalan berusaha ngebantu lo. Ingat, nggak apa-apa untuk nge-share cerita atau beban di masa lalu kalau selama ini lo belum bisa terbuka sama orang. Mungkin sekarang saatnya lo untuk mulai terbuka. Entah itu sama temen, keluarga, atau pacar. Lo juga bisa nyeritain masalah lo ke pihak profesional kalau lo mau dapet pandangan dan saran yang lebih objektif untuk bisa ngebantu masalah lo. Nah, 1% bisa jadi pihak profesional tersebut untuk bantu lo semua buat mengatasi masalah yang udah gue jelasin tadi. 1% punya program mentoring untuk konsultasi dengan mentor-mentor profesional yang siap untuk membantu. Jadi, mentoring 1% adalah program konsultasi one-on-one, bisa online maupun offline bersama mentor 1%. Udah ada lebih dari 10.000 orang dari 15 negara yang telah terbantu oleh mentoring 1%. Dan ngerasa puas setelah ikut mentoring 1%. Nah, di mentoring ini lo bakal dapat apa aja sih? Pertama, lo bakal dapat psikotes, mulai dari tingkat stres, tes minat bakat, tes kepribadian, dan lain sebagainya, supaya lo bisa memahami sebenarnya lo tuh kayak gimana sih orangnya, dan supaya lo bisa paham kondisi stres lo tuh kayak gimana, terus lo bisa paham juga passion lo tuh ada di mana gitu, berdasarkan psikotes tadi. Yang kedua, lo bakal dapet sesi konsultasi masalah hidup dengan mentor lo. Yang ketiga, lo bakal dapet solusi yang efektif, sesuai dengan pribadi lo dan mudah diterapkan. Yang keempat, cerita lo itu bakalan didengerin dengan baik, ya tentu karena mentor ini udah terlatih untuk ngedengerin cerita dan ngasih saran.
Yang kelima, lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet. Kita udah punya banyak banget worksheet untuk menyelesaikan masalah lo. Itu adalah tugas supaya lo bisa kebantu untuk menyelesaikan masalah lo. Kita juga bakalan ngasih berbagai bahan bacaan, bahan tontonan yang sesuai dengan masalah lo, yang bakalan dipilihin langsung sama mentornya. Ada beberapa paket yang ditawarin. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mendaftar, lo bisa klik link di komen yang udah gue pin, dan lo juga bisa klik link yang ada di description box. Oke? Itu yang pertama, lo bisa cerita ke orang lain. Bisa ke temen lo atau ke profesional. Yang kedua, coba pikirin lagi tujuan yang mau lo capai. Ketika ada orang yang fokus dengan goals mereka, sampai mereka mengabaikan orang-orang di sekitar mereka, orang-orang seringkali menganggap orang-orang ini sebagai orang yang fokus gitu. Padahal bisa jadi mereka itu justru menutupi rasa inferior mereka yang tinggi dengan goals yang gak serealistis itu gitu. Akibatnya, orang-orang jadi menjauh dari lingkungan sosial demi mencapai goals itu. Padahal, itu sebenarnya toksik buat mereka. Ini kata Adler. Nah, supaya lo gak dikendaliin sama perasaan inferior tadi, coba lo tanya ke diri lo sendiri. Sebenarnya apa sih alasan lo untuk membuat goals lo itu? Apa hubungan goals lo dengan perasaan lo sekarang? Apakah lo jadi gak peduli sama orang lain? Apakah lo jadi ngejauh sama orang gitu? Kalau iya, mungkin ya, lo harus menurunkan goals lo jadi lebih realistis. Mungkin lo harus menurunkan goals lo untuk jadi lebih sesuai gitu. Dan gak jadi pelampiasan karena inferiority lo gitu. Karena gini, goals yang terlalu tinggi gak jadi mengurangi inferiority sedikit pun, meskipun kalau udah tercapai. Goals yang tinggi, kalau misalnya dengan alasan yang toksik, malah akan menambah inferiority lo ketika lo gagal mencapainya. Bahkan ketika lo berhasil mencapainya gitu. Gitu ya. Jadi selalu pertanyakan diri lo, kalau misalnya goals lo udah ngebuat lo jauh dari teman-teman lo, jauh dari keluarga lo, jangan-jangan ada yang salah. Bisa jadi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo perlu percaya bahwa cara lo menggunakan apa yang lo punya itu lebih penting dari apa yang lo punya. Maksudnya gini, coba pandang kekurangan lo sebagai sesuatu yang bisa lo kembangin dan manfaatkan dengan baik. Nah, dengan cara pikir ini, lo bakalan lebih memaksimalkan sumber daya yang lo punya, meskipun lo punya berbagai kekurangan gitu sekarang. Misalnya, lo cuma punya satu motor buat pergi kerja dan pergi kemana-mana gitu. Sedangkan semua temen lo udah pakai mobil. Dibandingkan lo menyesali keadaan, dibandingkan lo nyalahin diri sendiri dan mikir bahwa lo lebih rendah dari temen lo, yang mungkin ya emang bener gitu kan, lebih rendah gitu. Lebih baik kita fokusin energi kita ke perilaku kita, supaya kita bisa memaksimalkan potensi dan barang yang kita punya sekarang gitu. Jadi kalau kita cuma punya motor, ya kita gunakan gitu motor yang kita punya sebaik mungkin. Dengan motor kan kita bisa punya kelebihan gitu, bukan cuma kekurangan doang. Kita bisa pergi ke tempat kerja tepat waktu gitu, tanpa terhalang macet. Kita juga bisa lebih cepat pergi kemana-mana dan banyak kelebihan lain. Nah, lo harus fokus sama itu. Lo harus fokus sama perilaku lo untuk memaksimalkan potensi lo. Dibandingkan lo menyalahkan diri karena kekurangan lo. Apalagi lo ngebandingin sama teman-teman lain. Kalau lo usaha dan lo percaya bahwa usaha lo bisa membuahkan hasil, pasti nanti lo bakal bisa berkembang. Tapi tentu, jangan harap hasil yang instan. Perkembangannya mungkin gak keras cepet. Tapi ya at least lo berkembang gitu, 1% aja setiap harinya. Sampai nanti nggak kerasa, misal 5-10 tahun kemudian, karena lo fokus sama perilaku lo udah punya rumah, mobil, dan keluarga yang bahagia. Lalu ketika lo ngeliat ke belakang, dan kayak, lah ternyata gue pernah jadi jamet ya gitu. Lah ternyata gue pernah jadi miskin ya, pas dulu jadi mahasiswa, dan pas baru lulus gitu. Justru masa-masa perjuangan ini yang mungkin lo rasain sekarang, yang rasanya pahit gitu, ini bakal jadi kenangan manis nantinya ketika lo memang fokus sama perilaku dan berkembang terus-menerus. Seseorang yang sukses kayak Chairul Tanjung gitu, dia juga mungkin senyum-senyum gitu kalau ngelihat masa dimana dia itu disebut anak singkong gitu. Well, bukan gak mungkin lo juga akan punya perkembangan kayak Chairul Tanjung. Dan ketika lo punya perkembangan kayak gitu, mungkin lo bakal tersenyum gitu ketika lo ngelihat balik ke masa-masa dimana lo masih jamet, masih miskin gitu, masih alay gitu. Nah, ingat gak apa-apa untuk lemah, gak apa-apa untuk jadi rendah sekarang, tapi lo perlu fokus sama kerja yang keras. Ingat lo masih punya banyak waktu dan banyak hal yang bisa lo lakuin supaya lo bisa berkembang dan supaya hidup lo jadi lebih baik. Gitu ya. Jadi fokus sama perilaku dan coba maksimalin apa yang lo punya. Dibandingkan lo menyalahkan diri lo sendiri dan ngerasa inferior atas kekurangan yang lo punya. Gitu ya. Yang keempat, cobalah untuk ubah pandangan lo tentang apa yang lo alami. Kayak yang tadi gue bilang, gimana lo mandang kejadian yang menimpa lo, itu memengaruhi juga gimana lo mandang diri lo sendiri. Lo harus melihat dari berbagai perspektif. Misalnya, lo diejek karena fisik lo. Coba lo sertai pikiran bahwa bagus enggaknya fisik itu nggak nentuin hidup lo kok. Dan kayak, ya ini cuma salah satu kekurangan lo gitu. Lo fokus ke gimana lo bisa meningkatkan kelebihan lo, gimana lo bisa memaksimalkan potensi meskipun lo kurang di bagian tertentu.
Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, ingat untuk ngelihat dari perspektif lain, dan ingat bahwa lo bisa belajar dan berkembang. Oke? Nah, jadi dari tadi kan kita udah bahas tentang teori individual psychology Alfred Adler. Mulai dari teorinya itu sendiri yang bilang bahwa kita semua pasti merasa inferior. Tapi sebenarnya ini bagus gitu. Ini bakalan memotivasi kita untuk maju. Yang penting perspektif kita bisa tepat. Meskipun di sisi lain, inferiority ini bisa jadi buruk kalau misalnya berlebihan. Nah, ini yang harus lo cegah ya. Intinya, ingat bahwa hal yang lo lalui pasti akan membuat lo berkembang nantinya. Sejelek apapun itu. Dan yang bisa lo sadari sekarang adalah lo fokus pada perilaku apapun yang bisa lo lakuin untuk mengembangkan diri lo dan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau lo ngerasa butuh temen buat cerita, jangan sungkan-sungkan untuk daftar mentoring di 1%. Ingat, lo bakalan dapat banyak benefit kayak yang gue jelasin tadi, mulai dari psikotes, temen diskusi, temen cerita, worksheet, dan juga saran buat mengatasi masalah lo. Untuk daftar, lo bisa klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang udah gue pin ya. Gue mau ngasih informasi juga kalau sekarang 1% lagi bekerja sama dengan Quizizz untuk membuat kuis interaktif buat ngukur sejauh mana lo memahami konten ini. Coba lo ikut kuisnya dan cari tahu sejauh apa pemahaman lo tentang topik hari ini. Lo bisa akses kuisnya di link.1%.net atau di komentar yang udah gue pin di bawah. Akan ada hadiah juga dari kuis ini berupa tiket gratis kelas online menyendiri tanpa merasa sendiri dari 1%. Syaratnya gampang banget, lo dapetin skor tertinggi di kuis, entah itu posisi 1 atau 2, share skor lo di Instastory dan mention @1%official, serta 3 orang temen lo untuk mainin kuisnya, dan pas ngerjain kuis ini, isi nickname di web kuis dengan nama Instagram untuk memudahkan 1% mengontak penerima hadiah, kalau misalnya lo menang. Nah, batas waktu kuis ini sampai Jumat 24 April 2020, jam 9 malam. Jangan sampai kelewatan, langsung aja mainin kuisnya, dan buat 2 orang beruntung, kalian bisa dapet tiket kelas online gratis juga. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.